Oke, baik. Ya, ini adalah LPSK. Tentu kami sebagai lembaga negara yang independen ya, melindungi saksi dan korban proses peradilan pidana agar saksi korban dapat memberikan kesaksian secara bebas tanpa ancaman dari pihak tertentu. Nah, kami tuh kadang kalau sosialisasi banyak nggak paham tentang LPSK, tapi begitu kamu hilangi L-nya, kalau PSK pasti banyak yang tahu gitu kan. Sangka kami itu lembaga yang melindungi PSK gitu kan. Nah, karena undang-undang kami adalah undang-undang PSK kalau disingkat. Nah, itu memang udah salah kedaten, bahkan udah terlanjur disingkat undang PSK, sebetulnya adalah pelindungan saksi dan korban. Nah, ini kami bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Nah, jadi kami sejak tahap penyelidikan sampai nanti di penjara sampai nanti bebas pun juga LPSK punya peran. Tentu kami lembaga negara dibentuk dengan undang-undang Undang-Undang 13 diubah 31, bahkan ini mau diubah lagi oleh DPR menjadi prioritas perubahan kedua dalam rangka memperkuat peran dari LPSK. Next. Nah, Bapak sekalian, sekaligus momen penting karena LPSK tidak hanya sekedar menangani tindak pidana korupsi, tetapi kami menangani namanya human trafficking, perdagangan orang, yang mana ini juga berkaitan dengan lintas border ya, lintas negara. Mungkin kalau ada yang paham tentang scamming dan di Kamboja, nah kami saat ini juga menangani itu kasus buruh migran, kemudian kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Nah, barangkali nanti ada kasus-kasus ini sekarang udah tahu LPSK karena begitu udah kami lindungi haknya nanti akan terjamin cukup banyak. Ada korupsi, ada penyiksaan, bahkan penyiksaan ini Undang-Undang KUHP baru berlaku Januari tahun depan, tetapi LPSK sejak 2008 sudah memberikan perlindungan narkoba, kemudian penganiayaan berat, pelanggaran HAM yang berat, pencucian uang, terorisme, dan juga tindak pidana lain, KDRT dan sebagainya. Nah, mungkin nanti kalau Bapak Ibu sekalian, Pak Irjen tertarik untuk kita sosialisasi lebih mendalam tentang berbagai tindak pidana ini, kami dengan senang hati memberikan pemahaman. Karena yang cukup marah adalah TPKS, di mana kekerasan seksual ini hampir terjadi setiap saat dan itu jumlahnya selalu meningkat. Next. Nah, siapa yang dapat memohon buat sekalian? Tentu yang utama adalah saksi atau korban, ada keluarga, ada bisa pendamping, ada kuasa hukum, ada juga aparat penegak hukum, termasuk instansi yang berwenang. Nah, tentu Kemendes juga bagian dari instansi. Ketika ada kasus-kasus yang kita fokus pada pelapor ini juga punya hak, punya kewenangan menyampaikan permohonan perlindungan kepada LPSK. Next, tentu kami banyak membuka keran bagaimana menyampaikan laporan, nggak harus datang ke LPSK, tapi bisa melalui berbagai platform digital yang kami kembangkan. Yang kami lindungi tidak hanya pelapor, Bapak sekalian, ada saksi, ada korban, ada saksi pelaku, dan juga ada ahli yang itu kita bisa berikan perlindungan. Baik, kita lihat kalau LPSK lindungi, ini adalah berbagai hak yang bisa kami berikan yang korelasi dengan pelapor. Ada namanya perlindungan fisik ya. Kami beberapa pilihan ada yang namanya rumah aman. Nah, kami sering kolaborasi nanti dengan kantornya Pak Eko di KPK. Kami udah banyak kolaborasi berkaitan dengan kasus korupsi. Rumah aman kami sediakan. Ada juga namanya perlindungan fisik. Kami kawal pengamanan pengawalan. Bahkan ada juga saksi yang ditangani KPK. Kami lindungi lebih dari 5 tahun. Yang kita kawal tidak hanya yang bersangkutan, tapi keluarganya juga bisa kita lindungi, termasuk perlindungan hukum. Nah, ini yang penting ketika seseorang melapor, nanti takut dituntut balik. Nah, dengan terlindung LPSK ada pasal 10 huruf A itu bahwa tidak boleh digugat secara perdata maupun pidana ketika dalam proses perlindungan LPSK. Kemudian ada dukungan pembiayaan. Nanti kalau ketika LPSK lindungi, jadi semua ada pelapor yang kemudian masuk dalam proses hukum, nggak perlu pusing lagi. Tadi luar biasa Pak Irjen menyampaikan, udah hafal dengan LPSK. Jadi kalau mencontohkan penyidik maupun penuntut umum butuh saksi, baik udah kenal tinggal WA aja. Jadi kami akan mendatangkan sendiri, tiba-tiba datang di depannya penyidik, penuntut umum. Jadi nggak perlu pusing lagi, jaksa mikirin makannya, mikirin transportnya, karena itu cuma ditanggung LPSK. Apalagi korban atau pelaku nggak perlu capek lagi, nanti biayanya gimana ya? Semua pesawat, semua transport, itu LPSK yang akan menanggung. Kemudian ada namanya bantuan, ini ada medis, psikologis, dan juga sosial. Kalau korban tindak pidana itu, BPJS itu nggak mau mengcover. Jadi kalau memang mereka luka di rumah sakit ditolak begitu aja, alasannya itu adalah korban tindak pidana. Tapi begitu dilindungi LPSK,
berapa ratus juta ini kami memberikan pembayaran melalui LPSK. Ada psikologis, ada psikososial, bahkan korban ini bisa dibantu dalam bentuk bantuan sandang, pangan, papan. Kalau dalam kasus pelapor bisa kita bantu untuk pindah tugas. Kalau punya anak, kemudian kita bantu untuk beasiswa pendidikannya, dan itu banyak pilihan yang lain. Saya jadi kayak penjual asuransi ya Bu. Karena ini adalah diatur oleh negara dan ini adalah pilihan. Satu orang terlindung bisa banyak pilihan, tapi juga bisa hanya satu atau dua tergantung. Semua kami menentukan namanya assessment. Nah, dalam teori hukum modern saat ini, mungkin untuk tindak pidana yang lain ya, itu ada yang namanya penghitungan ganti kerugian dalam bentuk restitusi. Itu yang menghitung LPSK. Tapi tadi Pak Irjen menyampaikan LPSK nggak bisa kerja sendiri, kolaborasi. Hitungan LPSK itu akan diterima oleh korban kalau masuk dalam penyidikan, masuk dalam tuntutannya Pak Jaksa dan diputus oleh hakim. Baru si korban dapat sejumlah uang. Nah, tadi kalau khusus untuk TPKS, Bapak sekalian, ada perubahan hukum yang baru, kebetulan saya salah satu tim penyusunnya. Ketika pelaku nggak mampu, karena nggak punya harta benda, membayar restitusi, itu dibayar oleh negara lewat LPSK. Khusus TPKS. Kalau yang dibayar lain namanya kompensasi, ini khusus untuk terorisme dan pelanggaran HAM yang berat, itu serta-merta dibayar oleh LPSK. Nah ini cukup banyak hak yang bisa diberikan. Next, oke, kita akan masuk ke whistleblower yang menjadi inti dari diskusi kita untuk masuk. Baik sekalian, tentu kalau istilah ini adalah istilah yang keren ya, whistleblower itu si peniup lah itu. Next, mari kita lihat dalam tataran hukum kita. Apa sih whistleblower itu ya? Kalau secara umum, orang yang mengungkap fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktek, maladministrasi, atau dugaan tindak pidana korupsi. Nah ini dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai atau whistleblower atau peniup peluit gitu. Next. Kalau kita lihat di dalam mekanisme penyampaian pengaduan dugaan penyimpangan malpraktek, ini mengarah kepada tindak pidana korupsi ya, fokus kita. Tetapi kalau dalam pelapor istilah di LPSK itu bisa semua tindak pidana. Next. Nah ini tadi Pak Irjen juga menyampaikan luar biasa, whistleblowing system juga akan segera dikembangkan karena kalau tidak terkoneksi dengan KL yang lain, terutama perlindungan di LPSK, nanti kalau ada follow up dengan KPK, nah tentu ini akan pincang ya. Tapi dengan kita topang bersama, BPS ini akan menjadi lebih kuat. Next. Oke, mungkin karena waktu secara cepat aja, apa itu pelapor, langsung diklik aja. Kalau pelapor itu sebenarnya banyak rujukan, tetapi next ya, kami merujuk kepada Undang-Undang LPSK itu, bahwa pelapor adalah orang yang memberikan laporan informasi atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan sedang atau telah terjadi. Nah ini rujukannya banyak, ada di KUHAP kalau buat laporan, nggak tahu KUHAP yang baru nanti ya. Ada juga di PP 43, ini yang pelapor yang turunan dari Undang-Undang KPK ya. Ini juga definisinya serupa, tapi tidak sama. Nah yang lebih detail tentu karena yang bertiga adalah undang-undang, kami merujuk kepada undang-undang adalah lebih luas. Next. Nah Bapak sekalian, pentingnya sebagai whistleblower ini sangat luar biasa bagaimana untuk mengungkap penyimpangan atau fraud kejahatan ini. Pertama adalah mampu mengungkap modus, cara, fakta, serta alur dari penyimpangan bahkan kejahatan yang minim bukti untuk dapat dijadikan informasi awal yang baik. Karena mereka tahu secara detail itu seorang pelapor. Mungkin ABH kurang paham karena memang itu terlalu banyak yang ditangani. Kemudian memberikan informasi yang valid. Karena mereka tahu yang dilaporkan ini siapa yang dapat dijadikan penegak hukum sebagai langkah tepat dalam penindakan. Kemudian mampu mengarahkan, menghadirkan data dokumen kejahatan yang telah dihilangkan atau disembunyikan. Biasa pelapor ini sudah punya penyimpanan tersendiri yang membantu berikutnya dapat mengidentifikasi siapa saja yang menjadi pelaku atau menginformasikan siapa saja orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Nah ini beberapa peran penting yang mana kami sudah sangat terbantu. Baik, beberapa negara tentu kita merujuk ini karena dalam penanganan korupsi kita nggak bisa terlepas dari pengalaman internasional. Di beberapa negara di Amerika Serikat ada whistleblowing diatur dalam Whistleblowing System Act. Ini intinya adalah ketika seorang dilindungi itu nggak boleh dipecat, nggak boleh turun pangkat, nggak boleh diberhentikan sementara, nggak boleh diancam, nggak boleh ada gangguan dan juga nggak boleh tidak didiskriminasi.
Juga kita banyak belajar dari Afrika Selatan, Kanada, Australia, dan juga Inggris. Rata-rata memang ini memberikan hak-hak yang hampir sama. Ini yang kita adopt di dalam perundang-undangan kita. Next. Nah, ini bagaimana dengan di Indonesia terhadap pelindungan whistleblowing atau saksi pelapor ini? Tentu rujukan undang-undang cukup banyak Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti bisa dipelajari, karena kami juga banyak kerjasama, sehingga ada peraturan bersama antara LPSK, KPK, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pelapor. Next. Nah, inilah yang menjadi betul-betul terlindungan. Tadi Pak Irjen juga sampaikan ada dua mekanisme ya. Kalau yang merujuk pada Undang-Undang LPSK, ketika seorang menjadi pelapor itu berhak namanya perlindungan fisik. Tadi kami sampaikan ada rumah aman, ada pengawalan, bahkan juga ada kita monitoring, kita akan ada pasukan khusus yang memonitor kediamannya dan seterusnya. Ada perlindungan hukum, ada hak prosedural. Tadi saya katakan ketika diperiksa oleh penyidik, penuntut sampai ke pengadilan, LPSK akan dampingi semua proses dan semua biaya, termasuk dukungan hak lainnya tadi. Jadi kami itu ada kalau yang pelapor nanti istilahnya bukan ASN ya, seumpama mereka ini adalah pekerja lepas. Seumpama mereka tadi Pak Irjen sampaikan di dana desa ya, pelapor tadinya bergas sebagai petani. Karena kami lindungi dalam rumah aman kehilangan pencarian. Itu LPSK membayar namanya biaya hidup sementara. Jadi seumpama mereka tinggal, kita UMP, Bu. Jadi kalau UMP di wilayah masing-masing berbeda, sehingga kami ganti penghasilan yang hilang itu dengan nama biaya hidup sementara. Jadi terjamin, nggak usah takut menjadi pelapor karena ada undang-undang. Nah ini kalau yang nanti di KPK juga serupa, diatur dalam PP 43 2018, nanti lebih detail dari Pak Eko, yang tadi Pak Irjen sampaikan ada namanya premi. Nah nggak tahu preminya apa aja, nanti Pak Eko lah yang menjelaskan itu. Baik, berikutnya Pak sekalian, ini kalau mau dilihat secara normatif di dalam undang-undang sangat detail hak-hak saksi atau pelapor ini di dalam pasal 10 tadi saya katakan bahwa saksi, korban, pelaku, pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Jadi in good faith. Poinnya adalah itikat baik itu nggak bisa dituntut. Jadi nanti ketika ada pelapor sedang kami melindungi tiba-tiba dilaporkan balik oleh si yang dilaporkan, kami akan bilang penyidik, tunggu dulu, ini ada pasal 10 undang-undang ini. Nah ini mungkin juga tantangan. Ada juga melihat apa ya, melihat itu kan undang-undangnya LPSK itu. Mana ada undang-undang khusus LPSK, ini undang-undang negara Republik Indonesia, berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Nah, kami banyak hal berhasil ketika, baru tahu ada undang-undang ini, ada pasal ini, sehingga tolong jangan diusut dulu sampai kasusnya selesai. Jadi dijamin oleh undang-undang, dan kami akan advokasi, kami akan melakukan pertemuan, kami buat legal opinion, dan sebagainya. Bahkan ketika ancaman ya, jadi ketika seseorang yang menyebabkan saksi atau korban keluarganya itu kehilangan dan takut ini diancam pidana 7 tahun dan juga denda 500 juta. Nah ini nggak main-main. Jadi kalau ada yang ganggu pelapor yang LPSK lindungi, kami bisa laporkan balik juga ancaman pidana dan juga denda. Next. Berapa menit lagi Bu? Oke, mungkin langsung singkat aja Pak sekalian. Tentu nanti bisa dipelajari bahan kami berikan. Ancaman langsung ditayangkan semua aja. Bahwa kami berdasarkan pengalaman tentu mengidentifikasi berapa ancaman. Ada nama ancaman fisik, itu directly kepada pelapor berupa upaya pembunuhan dan atau penganiayaan. Kemudian ancamannya dalam bentuk kekerasan fisik lainnya. Ada juga ancaman non fisik ya, ini biasa pelaporan balik. Kemudian gangguan psikologis, intimidasi, dan juga kerugian lain yang ini biasa nanti kami harus memperhitungkan hak-hak tadi kami ganti. Next. Baik, saya rasa ini beberapa hal tentang praktek LPSK. Kami tentu sudah punya pengalaman berikan perlindungan, Bapak sekalian. Next saja, saya sedikit menyinggung tentang next langsung ke justice kolaborator saja. Nanti diskusi biar lebih banyak. Baik sekali, mungkin sekitar 2 menit. GC biasa, WIBI biasa berkaitan dengan justice kolaborator. Nah, justice kolaborator ini Bapak sekalian, next langsung ke PP. Ya. Nah ini ada peraturan pemerintah terbaru 24 tahun 2025. Kami, saya ikut nyusun ini 5 tahun.
memastikan bahwa PP ini lahir. Karena ini sebenarnya PP ini lahir tidak ada derivasi perintah dari undang-undang, tetapi kami punya komitmen kuat, terutama kami didukung oleh teman-teman KPK, Kejaksaan, juga polisian, bagaimana melakukan kolaborasi di dalam memberikan perlindungan ketika seorang bisa jadi tadinya pelapor, kemudian berubah status menjadi justice kolaborator. Bisa jadi pelaku juga dalam tindak pidana korupsi. Jadi siapa GC itu adalah saksi pelaku, adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap peristiwa tindak pidana dalam kasus yang sama. Ini dapat diberikan namanya penanganan khusus dan juga pemeriksaan penghargaan kesaksian yang diberikan. Mungkin mudahnya kalau GC itu dalam kasus Icat ya, kasus Sambo dulu, ketika LPSK lindungi, dari awal sudah dipisah tempat penahanan, berkas, kemudian tuntutannya juga diringankan kolaborasi dengan kejaksaan sehingga memang nggak dipecat dari kepolisian. Nah, untuk mendapatkan ini ada 3 cara, bisa lewat APH, itu bisa ke penyidik maupun ke penuntut, dan juga yang ketiga adalah bisa lewat LPSK untuk penanganannya. Nah, mungkin itu beberapa hal yang nanti bisa kita lakukan bersama. Tentu sekali lagi terima kasih melalui kolaborasi ini. Tentu kami berharap akan ada bentuk-bentuk keberanian untuk menyampaikan suatu kebenaran, karena itu adalah tujuan kita menjaga integritas wibawa negara ini. Terima kasih. Saya kembali kepada Ibu Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.